Ya, tadi latihan ya. Shalom. Tepuk tangan untuk hari Minggu. Iya, luar biasa sekali. Aduh, akhirnya kita ketemu lagi minggu hari ini. Ini minggu keberapa? Minggu ketiga ya di bulan Oktober. Shalom buat semuanya. Selamat datang di GBI Ensemble Jakarta Timur dan juga selamat pagi menjelang siang waktu Indonesia juga buat yang ada di Zoom meeting semuanya yang secara online mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Senang sekali dan juga sudah ada Ibu Ruth Yoselin, Ibu Gembala Sidang kami dari Melbourne yang sudah bersiap memberikan share firman-Nya pada pagi hari ini di ibadah kita kali ini. Dan juga ada Jonathan, ada siapa lagi? Ada Ci Jenny, ada Ibu Fani, ya, dan juga ada Bu Gem juga ikut juga ibadah. Ya, Ibu Desi juga ya, Ibu Desi Arwan juga. Selamat pagi semuanya, selamat mengikuti ibadah. Dan ada yang penting sekali bahwa hari ini kita akan mendengar kesaksian dulu sebelum kita mulai karena ini permintaan spesial dari Bapak saya. Silakan Pak. Shalom. Shalom. Di mana akan saya bersaksi dulu tentang seorang suami istri di mana terus terang ada kaitannya dengan di mana itu Alkitab mengatakan itu dosa adalah dasar dosa itu. Artinya manusia nggak luput dari dosa itu. Beginilah contohnya. Kira-kira di mana seorang ada artinya pengantin, ada seorang pengantin yang baru kawin. Ini ceritanya yang baru kawin ini ada di belakang apa lah, hutan namanya, tetapi bisa masuk mobil, bisa apa saja. Jadi kalau saya dengar ini kok begini, terus terang Bapak sangat setuju, artinya memang benar duit mulanya dosa. Ceritanya contoh begini, kalau kulihat seorang ada suami istri ini, suaminya artinya bergegas, artinya bekerja terus, tidak ada henti-hentinya, lari pekerjaannya, sampai dia di yang menebang kayu, dia ada satu kayu itu terus ditebang. Ini kayu ditebang terus, kampanye lari. Begitu kampanye lari, saya lihat, loh, kok ada orang tua yang netis datang mau menolong. Loh, apa ini kau cari lah? Itu kapak saya jatuh di sini. Loh, bagaimana jatuhnya? Ya jatuh di sini, sekitar sini lah. Ini datang sopung ini, terus terang dilihatlah. Loh, ini kampanye umum. Ini kampanye ya. Dilutut, dilihatin dari Perak. Loh, bukan itu. Bukan dari Perak. Nah, dicari lagi kedua. Dilihatnya lah. Satu mas. Ini kampanye umum. Ini dah. Bukan itu mas. Bukan. Dilihatnya dan ditunjukin lah yang kampak terakhir. Kampak terakhir ini ditunjukin. Di mana kampak itu persis sama kayak kampaknya yang hilang. Itu kampak saya katanya. Loh. Jadi ini cara singkat ini datanglah orang tua ini. Bungkuslah. Dibungkuslah yang tiga ini. Sesudah dibungkus ini yang tiga ini, pergilah ini laki-laki ini. Bagaimana lah? Seorang petani, seorang apa, berjualnya luar biasa. Dijualnya lah ini mas atau apa ini lah.
sesudah dijual ini Mas, terjadilah artinya dapat duit lah. Ini dapat duit lah istilahnya. Begitu dapat duit dijual ini Mas, ngomong-ngomong diceritakannya lah apa ini semua. Loh, ini tukang kayu apa ini sudah beda sekarang ya, kata orang begitu sama dia. Beda lah. Nyatanya emas dijual atau apa, beda lah dijual ini sama sekali. Ternyata begitu emas dijual, jadilah bawalah uang ke rumah itu semuanya. Kata singkat aja ini, kalau diterusin panjang ini, tapi intinya tetap satu. Dijuallah emas ini, diapalah emas ini, dibawalah ke rumah. Ya, sesudah dibawa ke rumah, loh, ngomong-ngomong lah yang dua orang ini, kita ke pasar dulu lah, belanja lah, atau apa. Ternyata belanja ke pasar. Sesudah belanja ke pasar, datanglah laki-laki ini. Loh, siapa yang kau cari nak? Nah, siapa yang kau cari? Istriku. Loh, kenapa istrimu? Iya, kami enggak ketemu dari sini. Loh, datanglah sopung ini. Ini istrimu ya? Ya bukan. Nah, datanglah yang kedua. Ini menyimpan dari apa ini? Datanglah yang kedua. Ditunjuk yang cantik sekali. Wah, itulah istriku opung katanya. Bagaimana istriku itu opung katanya. Betul. Ini luar biasa. Ternyata faedahnya atau kata singkatnya memang duit segalanya. Duit segalanya bawa dosa semuanya. Duit segalanya. Jadi, loh, jadi gimana pun? Kau sudah berbohong kau. Tadi ku antar kau pertama kali begini, kau sekarang begini. Terjadilah kau tukar campak. Kembalilah kau seperti biasa. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Selain, luar biasa kesaksiannya hari ini memberkati kita bahwa sekali lagi jangan mendewakan uang. Amin. Karena kalau di mana hartamu berada berarti hatimu di situ berada. Jadi uang bisa menjadi masalah buat semuanya. Amin. Terima kasih Bapak, luar biasa. Dan selamat pagi menjelang siang juga untuk Pak Yoswa Ong yang ada di Brisbane, kemudian juga ada Indi juga, Bapak Arif Setinjak juga ada, kemudian juga ada Jonathan juga, senang sekali sudah bergabung dan kita akan memulai ibadah kita. Jalan-jalan ke Kota Medan, singgah belanja di Pasar Sepinggan. Kalau hati ingin nyaman, percaya saja kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Buat Tuhan Yesus. Dan worship leader kita, silakan Karati Selain dan juga singer Ibu Majori Dadiska dan juga Ibu Risma. Bapak Jovan dan juga Bapak Novat, siap? Sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Wow. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Syukur kalau kita hari ini masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya juga mau berterima kasih buat Ibu Ruth, Pastor Ruth Jocelyn yang sudah memberikan waktunya buat kami untuk membagikan sedikit firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berterima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah sama-sama kita mau beribadah di online ini untuk merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu di tempat ini. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, tentu Tuhan kita itu luar biasa. Mari kita mau datang pada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena kita tahu, karena kita percaya kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Bapak, kami
mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan, buat siang ini Bapak. Terima kasih Yesus kalau sampai hari ini Tuhan kami datang padamu Tuhan, memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Diberi kesempatan Tuhan untuk kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kuatkan kami Bapak, teguhkanlah iman kami Bapak. Biarlah kiranya Tuhan kami lebih disegarkan lagi Bapak. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Bapak. Terima kasih Yesus, ampuni dosa kami Bapak. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh Allah yang baik Tuhan, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat semua yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami Bapak. Haleluya Bapak. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Katakan banyak yang Kau berbuat Tuhan atas kami Tuhan. Yang Kau berbuat di dalam hidup
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur. Tuhan Allah, buat kasih setiamu
berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya benar Tuhan, ini hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah kami yang hidup. Juru selamat kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Berdiri. Mau terima anggur baru. Kami mau terima anggur baru daripada Tuhan. Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
saudara tidak perlu takut lagi. Karena Yesus kita menara yang kuat adalah kekuatan kita. Kita tidak perlu takut lagi. Karena ada Yesus dalam kehidupan kita yang memelihara hidup kita. Saya silakan duduk kembali. Mungkin ada yang mau kesaksian? Saya mau Amri. Shalom. Shalom. Saya bersyukur hari ini masih boleh hadir di tempat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya mau bersaksi, ya pertolongan Tuhan ya sudah sangat luar biasa. Sebenarnya saya dalam bulan-bulan ini capek banget, saudara, karena saya diajak oleh tim misi untuk pelayanan ke daerah-daerah. Tapi walaupun capek, saya tidak hilang semangat untuk melaksanakan ibadah. Nah, kemarin tadi malam pulang dari kegiatan, badan capek banget, tugas Zoom lagi, ibadah Zoom-nya. Tapi tetap kita lakukan. Saat ibadah Zoom kita selalu serius berdua dengan istri, hanya berdua dengan istri di rumah ya. Jadi dalam rumah saya itu udah gembul, saudara, banyak. Tapi kita nggak ngeh gitu. Orang di luar rumah itu udah ribut semua. Jadi, aduh, digedor lah pintu kita. Kita kaget, ada apa? Rupanya orang di luar itu ngasih tahu ini asap banyak keluar dari rumah Bapak. Waduh, saya lihat rupanya istri saya sebelum kita nge-zoom dia manasin nasi karena istri saya nggak mau buang-buang nasi, saudara, walaupun udah dingin dipanasin kita makan lagi. Karena kita mengucap syukur atas berkat Tuhan gitu. Jadi ya itu panasin karena kita asik di Zoom ibadah, kita istri saya lupa sampai itu panci sampai merah, saudara, sampai merah. Dalam rumah itu udah kabut, tapi kenapa kita nggak ngeh gitu? Orang luar udah ribut. Tapi itulah kebaikan Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Ini walaupun capek lelah, tapi Tuhan tetap nomor satu. Karena saya bersyukur dalam bulan ini ya, kampung Neri kita pelayanan, Cianjur Neri kita nangis gitu, kita video call dari sana nangis ya pengen ngikut. Nah, ke Cianjur ini nanti dalam bulan ini, mungkin habis bulan ini, minggu lagi mungkin ke Jogja. Kalau mati dalam doa, biar dalam misi ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Rizal. Di dalam kita mengikut Tuhan itu jeripaya kita Tuhan pasti nggak pernah sia-sia. Jadi kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita tidak melihat situasi apa di depan kita, tapi kita percaya pasti kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami proses, jangan pernah takut. Tuhan pasti tolong kita. Yang penting dikatakan tenang. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau taruh hidup kita di dalam Tuhan. Karena kita percaya Dia yang mempunyai masa depan. Dia yang mempunyai rancangan buat setiap kita. Haleluya Tuhan. Kita mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati. Dalam hati kami Tuhan, kami mau belajar lebih lagi Bapa. Pakai Tuhan Ibu Tuhan untuk menyatakan
isi hatiku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami tetap percaya pada-Mu. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terbukti dalam kehidupanku. Kami berserah pada-Mu Tuhan. Berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Terbukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terbukti dalam kehidupanku. Kau baik Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku ampuni kami Tuhan. Terkadang kami ragu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, Engkau yang melawat hati kami, Engkau yang memulihkan hati kami Tuhan. Bawa kami Tuhan, iman kami padamu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Allah yang sudah memelihara kami Tuhan sampai hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi mengenal kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Juru selamat kami Tuhan. Penolong hidup kami Tuhan. Haleluya Bapa. Berbicaralah Engkau Tuhan. Berkati Tuhan. Ibu Ruth Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Biarlah Tuhan pewahyuan-Mu turun Tuhan. Sehingga kami umat-Mu boleh lebih diberkati lagi Bapa. Tuntun hidup kami Tuhan. Tuntun hidup kami Tuhan. Kami memasuki Tuhan. Janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Saya serahkan pada Shalom semuanya. Luar biasa, praise and worship. Ensemble Jakarta Timur, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Begitu lama ya kita tidak pernah berjumpa, tapi kita mau tetap bersukacita hari ini karena Tuhan telah menyediakan teknologi
ya, sehingga kita masih tetap bisa berjumpa, beribadah bersama-sama hari ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan hati kita mau berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini ya Bapa, hamba-Mu bersyukur karena hamba-Mu bisa melihat Tuhan jemaat-Mu yang ada di Ensample Jakarta Timur dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bersukacita Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, Engkau telah melindungi mereka, Engkau telah memberkati mereka ya Bapa. Bapa, kalau hari ini ya Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah bukan hamba yang berbicara Tuhan, tapi Engkau sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh firman, dibutuhkan oleh jemaat-Mu, Engkau Tuhan yang akan menyatakannya ya Bapa. Bapa, biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin mulut bibir hamba. Begitu juga ya Tuhan, setiap telinga yang mendengar Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberkati satu persatu, sehingga tidak ada satupun firman-Mu Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan kebaikan di dalam setiap mereka yang mendengar, setiap mereka ya Tuhan yang mau diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Bekerjalah Allah Roh Kudus dari awal pemberitaan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap mendengar, kami yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin semuanya. Ya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Mari saudara-saudara, saya undang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah siap, mari kita bersama-sama membacanya. Oke. 3, 2, 1. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat dan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Ya, surat Timotius ini ditujukan oleh Paulus kepada anak rohani sekaligus teman sepelayanannya yaitu Timotius. Timotius pada saat itu telah menjadi pelayan jemaat di gereja Tuhan yang ada di Efesus. Dan surat ini ditulis sekitar tahun 67 sesudah Masehi, di mana waktu itu Paulus sudah ditulis pada saat dia ada di dalam penjara ya.
penjara yang gelap, penjara yang lembab di kota Roma, yaitu karena dia telah ditangkap di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah seorang kaisar yang sangat kejam, ya, sangat kejam dan dikenal sebagai kaisar yang mengejar, yang membunuh orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus. Dan pada saat itu tidak lama setelah Paulus menulis surat ini, memang betul itu adalah tidak lama kemudian, sekitar 1 tahun kemudian, Paulus mati dipancung. Ya, jadi Paulus menuliskan surat ini kepada Timothy karena dia merasa ada suatu kebutuhan yang sangat urgent untuk dia menuliskan surat penggembalaan dia yang terakhir, karena dia mengerti pada zaman-zaman itu banyak sekali ya penyesatan dari firman-firman Tuhan. Oleh karena itu dia menuliskan surat ini kepada Timotius. Nah, walaupun surat ini dituliskan kepada Timotius, bukan berarti ini adalah surat pribadi, tapi surat ini tetap relevan ya di dalam kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa ini. Karena firman Tuhan itu sangat relevan. Dari abad pertama sampai abad 21 pada saat ini, firman Tuhan tetap relevan dan sangat bisa kita percaya. Seorang filsuf Prancis ya, namanya Voltaire. Mungkin waktu kita dulu SMP atau SMA kita belajar. Saya ingat dulu saya pernah dengar nama ini, Voltaire ya, seorang filsuf Prancis yang sebelum dia meninggal dia katakan 100 tahun lagi Alkitab tidak akan relevan dan Alkitab akan ditemukan hanya ada di museum ya, tidak akan relevan lagi. Tapi apa yang terjadi? 100 tahun kemudian here we are. Tapi yang lebih ajaib lagi, 8 tahun setelah dia meninggal ya, pemerintah Prancis itu menyatakan Voltaire itu adalah seorang yang sangat dihargai, menjadi seorang yang menjadi pahlawan yang sangat dihargai ya, filsuf filsafatnya. Akan tetapi pada saat dia meninggal, pemerintah Prancis menjual ya, melelang rumahnya. Dan tahu nggak saudara-saudara, siapa yang membeli rumahnya? Ternyata yang membeli rumahnya adalah Bible Society. Ya, Bible Society kita tahu ya, Bible Society adalah lembaga di mana dia menyebarkan Alkitab ke seluruh dunia. Jadi sangat ironis ya, seseorang yang mengatakan bahwa dalam 100 tahun lagi Alkitab ini tidak akan ditemukan lagi, tidak akan relevan, tidak akan penting. Tapi ternyata yang terjadi adalah rumahnya ternyata dibeli oleh Bible Society. Dan dari rumah itu dijadikan tempat juga penyebaran daripada Alkitab di negara Prancis. Jadi sungguh luar biasa, seperti firman Tuhan yang dikatakan di Matius 24 ayat 23 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya ya. Jadi sungguh luar biasa firman Tuhan, tidak ada yang pernah ada yang gagal ya. Jadi saudara-saudara, saya mau ajak, coba katakan kepada kiri dan kanan Anda bahwa firman Tuhan tidak akan berlalu. Mari colek sebelah kiri kanannya. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Ya, yes. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu ya. Nah, 3 hal yang akan kita pelajari hari ini ya. Pertama yaitu untuk kita mau menjadi teladan. Dan yang kedua, berpegang kepada kebenaran. Dan yang ketiga adalah keunikan dari firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat minggu lalu kalau ikut ibadah online ya firman Tuhan,
kita belajar ya dari 2 Timotius 2. Nah, kita kita belajar untuk kita menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau menderita seperti seorang tentara katanya. Kita mau berlatih seperti seorang olahragawan, dan kita mau seperti petani juga yang mau bekerja keras. Jadi di 2 Timotius 2 kita pelajari itu. Nah, di sini Paulus mau mengingatkan ya, urgensi ada sangat penting. Paulus mau mengingatkan Timotius yang sudah menjadi penilik jemaat di Efesus. Dia masih muda, dia masih perlu digembalakan, masih perlu diajar, masih perlu diingatkan banyak hal ya, banyak penyesatan yang terjadi pada saat itu. Dan Paulus mau mengingatkan melalui surat ini. Paulus mengingatkan pada hari-hari akhir akan banyak, katanya, banyak kesusahan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, ya. Jadi seperti tadi si lain sudah bersaksi tadi juga ya, banyak orang yang kerja keras siang malam, takut kesempatannya hilang. Mumpung ada pekerjaan, mari kita kerjakan. Kalau di sini, kalau di Australia, orang dibayar jam-jaman ya, makin banyak dia bekerja, makin banyak jamnya, makin banyak uangnya. Jadi banyak orang yang kerja bisa sampai 12 jam, 18 jam. Kalau dia kuat, dia akan kerja gitu ya. Jadi bisa kerja di sini, kerja di sana. Jadi banyak orang yang sudah menjadi hamba uang. Banyak orang yang menyombongkan diri, membual, memfitnah katanya. Mereka berontak kepada orang tua. Nah, ini sudah sangat hal yang common ya. Banyak anak-anak sekarang yang berontak kepada orang tuanya. Kalau di Australia, anak umur 16 kalau dia berontak dengan orang tuanya, dia boleh lari keluar dari rumah. Pemerintah yang akan mensuplai kebutuhan hidupnya. Jadi banyak sekali pemberontakan terhadap orang tua yang terjadi juga di negara ini. Banyak orang yang katanya tidak tahu berterima kasih, ya, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai ya. Wah, itu tidak mau berdamai ini menjadi juga persoalan ya. Keluarga pecah ya. Orang tua dengan anak, kakak, adik pecah karena tidak mau berdamai. Begitu mementingkan egonya sendiri, gengsinya ya. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah, ini roh stupor ya, katanya itu roh yang berlagak tahu, dikira sudah tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, ini juga lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, ini bukan berbicara orang-orang yang di luar gereja, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi di sini Paulus berbicara adalah orang-orang yang di dalam gereja, yang pada hakikatnya mereka beribadah tapi tidak tahu, tidak mengenal, tidak mengenal Tuhan dan memungkiri kekuatan Tuhan, sehingga mereka seperti tadi yang mencari uang siang malam karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati. Jadi di sini Paulus mau mengingatkan. Nah, kita mau kembali ke ayat 10 tadi. Poin pertama yang saya mau bagikan adalah bagaimana kita untuk menjadi teladan. Ya, ayat 10 mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, Paulus berani memperkatakan ini karena apa? Karena dia telah melakukannya. Dia telah
telah menjadi bukti nyata di dalam kehidupan Timotius. Engkau telah melihat, ya, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Dia menjadi bukti nyata bahwa apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan itu adalah apa yang dia perkatakan itu telah dia lakukan dengan baik. Ada peribahasa ya di Indonesia yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa artinya? Bahwa apa yang dilakukan guru akan ditiru oleh murid-muridnya. Jadi di sini ada dua hal, ya, ada dua hal, yaitu guru, pengajar, dan murid. Ya. Nah, berbicara mengenai pengajar bukan hanya berbicara kepada Pak Pendeta atau Ibu Pendeta yang berdiri di mimbar, atau kepada evangelis, atau hanya kepada orang-orang yang sudah biasa mengajarkan firman Tuhan, tapi tidak. Pengajar adalah kita semua, ya. Kita semua adalah imam. Imamat rajani. Kepada Bapak, kepada Ibu, kepada kakak rohani, kita adalah pengajar, ya. Apa yang kita lakukan akan ditiru oleh murid-murid. Terutama saya mau berbicara juga kepada orang-orang tua, ya. Orang-orang tua, karena banyak sekali orang tua yang tidak menjadi contoh, menjadi teladan, ya, bagi anak-anaknya. Sehingga pada saat anak-anaknya terhilang, dia menyesal, tapi dia tidak pernah mengerti bahwa ini adalah produk yang dia bentuk karena dia tidak bisa menjadi teladan di dalam rumah tangga. Apa yang kita perkatakan haruslah kita lakukan, itu yang penting. Janganlah kita menjadi NATO, no action, talk only, ya. Tapi do what you say, itu sangat penting, ya. Untuk ada satu cerita di Amerika, ada seorang anak, ya, seorang anak yang sangat dia sangat mengagumi seorang pemain baseball, ya, yang terkenal di Amerika. Dan pemain baseball ini menjadi menjadi bintang iklan dari suatu produk makanan pagi, namanya Wheat, ya. Jadi di kotaknya itu, di kotak makanan pagi itu kayak Weet-Bix gitu, ya. Itu ada gambarnya dia. Nah, pada suatu hari anak ini mendapatkan kesempatan untuk sama-sama sarapan karena bintang baseball itu datang ke kotanya dan dia mendapatkan kesempatan untuk sama-sama sarapan. Nah, pada saat dia melihat pada saat sarapan, kok dia bingung. Dia tanya, "Kenapa kamu tidak makan wheat?" katanya, "tapi kok kamu malah makan sereal gitu, sereal dengan buah-buahan." "Ah, enggak, saya enggak mungkin lah makan wheat itu. Saya enggak akan pernah mau makan wheat, hanya wheat aja. Itu bukan tipe makanan saya." Dan pada saat itu anak itu sangatlah sedih. Karena apa? Karena ternyata selama ini tiap pagi dia makan wheat itu nggak enak. Kalau hanya Weet-Bix itu aja tidak enak, ya, karena itu seperti hanya gandum hanya gandum saja, itu rasanya plain banget, rasanya tidak ada. Jadi selama ini karena dia begitu mengagumi pemain baseball ini, dia paksakan dirinya tiap hari hanya makan wheat aja setiap hari. Tapi setelah dia dia mengetahui bahwa ternyata bintang baseball ini ternyata tidak pernah makan wheat seperti yang dia bayangkan, dia bisa menjadi seperti orang ini, dia sangatlah kecewa. Nah, ini sama, ya, seperti kita juga. Jangan kita hanya
menjual sesuatu kepada orang-orang di luar sana, memperkatakan Kristus, tapi kita tidak menjadi contoh yang baik. Kita menyuruh anak-anak kita untuk membaca firman Tuhan, tapi kita sendiri tidak pernah mereka lihat ya membaca firman Tuhan. Menyuruh berdoa, mereka sendiri tidak pernah melihat kita berdoa. Menyuruh mereka untuk menjadi pemuji, penyembah Tuhan, tapi mereka tidak pernah melihat cara hidup kita sebagai pemuji, penyembah di dalam kehidupan kita. Jadi sangat penting untuk kita sebagai pengajar, kita mau ya untuk melakukannya terlebih dahulu, untuk menjadi teladan. Janganlah hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain juga. Kita mau hidup menderita demi ya untuk kita dapat menjadi teladan bagi orang. Tidak mudah ya untuk menjadi teladan itu. Teladan itu harus melakukan dahulu, baru orang lain bisa mengikutinya. Nah, yang kedua tadi pertama sebagai pengajar. Nah, kita sebagai murid di ayat 11 dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Dikatakan engkau telah mengikuti ajaranku, ya, dikatakan engkau telah mengikuti ajaranku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan know all about my teaching, ya. Jadi kita harus apa yang mau firman Tuhan katakan di sini. Kalau kita menjadi murid, kita itu harus tahu segala sesuatu yang diajarkan dan yang mengajarkan kepada kita. Karena banyak ya sekarang ini pengajaran-pengajaran bisa kita ketemukan dengan mudah. Kita bisa klik YouTube, klik Facebook, klik macam-macam, dengar WhatsApp orang kirim ya. Wah, kita sepertinya sangat terpesona melihat pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah yang berapi-api, khotbah-khotbah yang lucu-lucu, khotbah-khotbah yang menguras air mata. Tapi sangat penting kita mengetahui kehidupan orang yang mengajar melalui khotbahnya. Bukan hanya karena apa? Berkhotbah itu bisa saja ya seseorang memang pintar berkhotbah, tapi apakah dia juga sebagai doer, sebagai pelaku firman. Jadi sangat penting untuk kita sebagai murid untuk benar-benar mengetahui kehidupan seseorang yang mengajarkan firman Tuhan, sehingga kita dapat terus mengikuti pengajaran itu secara berkelanjutan. Kita dapat terus bertumbuh, diajar menjadi seorang murid yang setia. Jadi sangat penting karena saya mau sharing, ada seseorang, saya pernah mengunjungi gerejanya ya di New York, seorang pastor Hillsong, sangat terkenal. Jemaatnya ada 10.000 lebih. Jadi, dan ternyata apa? Di tahun lalu, ternyata dia mengakui bahwa dia telah berselingkuh. Jadi, seorang gembala, seorang pastor yang mempunyai 10.000 jemaat, sangat terkenal di mana-mana, berapi-api dalam berkhotbah. Kalau berkhotbah, orang mungkin terpesona, tapi apakah kita tahu kehidupannya? Nah, ini sangat penting untuk kita sebagai murid-murid, untuk kita mengetahui siapa yang mengajarkan. Kita tahu firman Tuhan,
tapi kita juga kita juga perlu mengenal siapa yang mengajar secara personal sehingga kita bisa tahu bahwa sungguh-sungguh firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupannya dan sungguh juga akan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, hidup dalam kebenaran. Poin yang kedua. Kita baca di ayat 12 sampai 14. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Siapa yang mau hidup benar akan dianiaya menurut firman Tuhan ini. Di zaman sekarang mungkin kita tidak dianiaya ya seperti Paulus dan Silas yang dimasukkan ke dalam penjara atau Paulus yang akhirnya dipenjara dan dipancung, begitu banyak orang mati martir ya. Dan mungkin banyak di belahan dunia lain yang mati martir pada saat ini. Banyak juga seperti ada bom yang di gereja-gereja di Indonesia. Tapi kalau kami yang ada di dalam yang ada di Australia pada saat ini dan mungkin juga Bapak Ibu yang sekarang bisa menikmati dengan sukacita kebebasan untuk beragama, bisa membangun gereja, ada di dalam gereja yang baru, puji Tuhan ya. Kami juga di sini bebas di dalam beribadah. Tapi kita tahu makin banyak hari-hari ini ya peraturan-peraturan yang akan semakin membatasi ya kita orang-orang percaya untuk dapat mengekspresikan siapa kita. Di Australia akan ada bill yang khususnya di State Victoria yang akan membatasi kita secara pribadi untuk mengekspresikan bahwa kita adalah orang percaya, mengekspresikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan untuk mengajar anak-anak kita di dalam firman Tuhan, kita dikatakan akan brainwash. Jadi banyak hal yang akan kita merasa teraniaya. Zaman sekarang kita bisa, kalau kita orang-orang percaya, kita sering mendengarkan perkataan-perkataan kotor, nama Tuhan Yesus dijadikan sumpah serapah, gambar-gambar porno itu bisa ada nanti di jalan tol. Itu adalah aniaya yang kita alami pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan di negeri ini. Tapi kita tahu kita mau hidup di dalam kebenaran. Saya mau bersaksi, 2 minggu yang lalu saya bekerja ya pada saat ini. Saya bekerja di kantor saya biasa kalau tiap pagi tiap siang atau pagi kita ada meeting karena semuanya masih bekerja dari rumah. Jadi biasa di meeting itu saya ikut gabung meeting, ada suatu tim yang baru yang saya tidak pernah meeting sebelumnya. Tapi ternyata pada saat meeting karena banyak anak muda ya di situ. Nah, mereka pada saat meeting ini meeting activities ya, jadi bukan meeting serius. Tapi pada saat activities mereka dengan jokingly, dengan tertawa mereka mengatakan F word. 2 hari berturut-turut saya dengar perkataan itu. Dan sebagai seorang yang percaya, saya pikir this is not right gitu. Dan pada saat itu karena hati saya sangat berat ya melihat anak-anak muda dengan mudahnya mereka memperkatakan itu. Langsung akhirnya saya email bos yang lebih tinggi lagi. Saya bilang saya hanya mau menyatakan keberatan saya
karena 2 kali saya mendengarkan kata-kata ini yang tidak layak diperkatakan di dalam situasi kantor gitu loh. Dan ya puji Tuhan manajer saya kasih feedback gitu loh, dan dia langsung mengingatkan semua tim leader yang ada untuk mengingatkan semua untuk mereka watch out their language gitu ya, perkataan mereka. Nah, di sini saya bukannya ini ya mau bragging atau apa, tapi biarlah kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kita mau shed the light ya di dalam dunia yang makin gelap ini, di dalam apalagi terhadap anak-anak muda. Kita tetap mau memperkatakan kebenaran, apa yang benar kita tetap harus laksanakan. Banyak hal yang akan menekan kita, cara berbisnis ya. Mungkin kita tidak bisa pakai cara duniawi yang suka sogok sana, sogok sini ya untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita harus mengorbankan waktu yang ada untuk melayani Tuhan, untuk melayani anak-anak, melayani keluarga, ngobrol dengan anak, spend waktu dengan mereka, mendidik mereka, membangun iman mereka. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin penderitaan bagi kita ya, karena lebih baik kita untuk melakukan hal-hal yang lain yang mungkin lebih enjoy ya, kita bisa enjoy our life. Sudah kerja 8 jam sehari, kerja ini lagi kerja itu, sudah pantas kita untuk mendapatkan waktu untuk sendiri. Tapi untuk hidup di dalam kebenaran kita mau untuk untuk spend our time, untuk invest our time untuk anak-anak kita. Dan kita percaya ya, walaupun kita tidak mengikuti cara-cara dunia dalam berbisnis, dalam bekerja, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita itu turut bekerja ya di dalam kehidupan kita. Dia akan mendatangkan kebaikan ya bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Mari kita mau tetap hidup di dalam kebenaran. Karena apapun selama kita hidup benar, Tuhan akan membela kita ya. Dan bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kalau kita di dalam pencobaan, di dalam problem ya, selama kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh duduk tergeletak. Jadi kita harus tetap percaya selama kita hidup dalam kebenaran, maka tangan Tuhan sendiri yang akan menopang kita. Kita harus belajar terus hidup benar di hadapan Kristus sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, kita bisa menegur orang lain, kita bisa menegur anak-anak kita kalau kita dulu benar. Kita tidak akan bisa menegur orang lain kalau kita tidak benar. Malah kita menjadi bahan tertawaan. Negor-negor hidup sendiri aja belum benar. Ya. Jadi kalau kita memang mau ya memberikan nasihat kepada seseorang, mulai dulu dari hidup kita. Kita harus benar dulu baru kita bisa berbicara dengan orang lain. Nah, selanjutnya di ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi firman kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan dan iman kepada Kristus. Di sini kembali kita mau diingatkan ya, dari kecil Timotius telah diajar oleh ibunya Eunike ya, dengan neneknya Louis. Di sini Paulus mengingatkan kita kembali ya, untuk kita mau mengajarkan anak-anak kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah ya, apalagi anak-anak sekarang. Anak-anak saya juga tidak mudah untuk membawa mereka, untuk mereka mengenal firman Tuhan dari mulai mereka kecil. Tapi kami sebagai keluarga dari kecil, dari mereka kecil, dari Raja Naomi Karen kecil, kami sudah paksa karena kecil itu Amsal katakan ya, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Tongkat didikan adalah disiplin. Memang perlu disiplin ya, untuk bukan hanya untuk anak-anak juga aja ya.
kita juga, kita yang belum benar-benar disiplin untuk membaca firman Tuhan, mari kita mulai dari sekarang. Butuh disiplin. Disiplin itu tidaklah mudah, ya. Tadi seperti seorang pelari, katanya seperti seorang olahragawan, ada disiplin, bangun pagi, lari berapa kilo setiap hari, begitu ada disiplin tiap hari. Tapi kita bisa melihat ya perbedaan. Saya bisa melihat perbedaan anak-anak saya, ya, yang rajin baca firman Tuhan, mana yang masih perlu ditarik-tarik gitu ya. Kita lihat, bisa kita memperhatikan hikmat mereka, kepintaran mereka, itu ada perbedaannya juga cara berbicara mereka. Jadi ini sangat penting kita sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, mari ya yang masih belum, untuk mengingatkan anak-anak, menarik anak-anak untuk semua disiplin tiap hari baca firman Tuhan, ya. Usahakan untuk mereka untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadikan kita berhikmat dan punya pengertian dan menuntun kita dan anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Nah, yang terakhir, keunikan dari firman Tuhan, ya, di ayat 16 dan 17. Dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya mau bacakan di bahasa Inggris, ya. Di bahasa Inggris dikatakan, all scripture is God-breathed and it useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Jadi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan adalah God-breathed, nafas Allah. Katanya ya. Jadi itu nafas Allah. Firman Tuhan adalah nafas Allah sendiri. Alkitab itu banyak ditemukan di mana-mana, ya. Kita bisa menemukan Alkitab ada di rumah sakit, ada di hotel-hotel, ya. Walaupun begitu banyak, ya, di zaman-zaman lalu Alkitab dibakar, ya, di Cina orang tidak boleh baca Alkitab, di negara-negara Arab. Saya pernah ketemu dulu, ya, waktu saya mau beli sepeda di rumah orang, dia menunjukkan ke kami, dia orang Eropa Timur, Alkitab tua yang sudah bau bekas terbakar. Katanya dulu ini warisan dari orang tuanya. Waktu itu semua Alkitab di negara itu dibakar. Jadi ini salah satunya yang selamat. Jadi sebegitu banyak, ya, begitu banyak Alkitab coba dimusnahkan, tapi sampai sekarang Alkitab tetaplah bertahan. Bahasa Alkitab itu bukan buku biasa, ya, tapi Alkitab itu katanya diilhami oleh Tuhan. Diilhami oleh Tuhan. Apa bahasa Inggrisnya diilhami? Itu adalah inspired. Inspired. Nah, dalam bahasa Greek-nya itu artinya theos, pneutos, ya. Theos itu artinya Tuhan. Pneustos artinya pneumonia, yang artinya nafas Tuhan. Pneumonia, sekarang banyak ya orang dengar pneumonia itu karena akibat COVID, biasanya menjadi sesak nafas, ya. Tapi firman Tuhan, Alkitab ini adalah diilhami oleh Tuhan. Theos pneustos artinya nafas Tuhan. Jadi Alkitab ini bukan buku yang biasa-biasa saja, tapi Alkitab ini adalah nafas Tuhan. Pada saat Tuhan membuka mulutnya, maka yang tidak ada menjadi ada. Yang sakit sembuh, ya.
yang gelombang pada saat Tuhan Yesus membuka mulutnya, gelombang yang begitu besar menjadi surut, menjadi tenang. Jadi Alkitab bukanlah buku yang biasa saja. Alkitab adalah suatu buku yang akan membawa kita, ya, membawa kita kepada Tuhan. Alkitab dikatakan, ya, Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa atau dosa yang akan menjauhkan kita dari Alkitab. Jadi ingat, Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa atau dosa yang akan menjauhkan kita dari Alkitab. Alkitab, kalau kita punya Alkitab di rumah, Alkitab yang berdebu dan tidak pernah dibaca, akan membawa kita kepada kekotoran hidup. Pada saat kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan yang akan membentuk kita. Ya, pada saat kita hidup dalam keduniawian, maka dunia yang akan menghimpit kita. Jadi di sini dikatakan firman Tuhan yang akan mengajar kita, akan menyatakan kesalahan, bukan hanya akan menyatakan kesalahan saja firman Tuhan ini, tapi dia juga akan menunjukkan bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Dan di sini juga dikatakan akan memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan artinya correcting, akan memperbaiki apa yang tidak lurus, apa yang masih begini akan meluruskan, akan mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini sangatlah banyak manfaat di dalam kehidupan kita dan sangat luar biasa. Alkitab bukanlah, ya. Jadi Alkitab ini sangat penting untuk kita baca. Untuk kita betul-betul jangan hanya disimpan di lemari, tapi mari kita baca. Mari kita baca, mari kita renungkan, mari kita meditasi apa yang Tuhan mau ajarkan. Semua apa yang kita perlukan, ya, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Bagaimana membentuk rumah tangga yang baik, bagaimana menjadi wanita yang baik, bagaimana menjadi menjadi gembala jemaat, bagaimana menjadi pelayan-pelayan, semuanya ada di sini, ya. Jadi sangat semua apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan semua ada di dalam Alkitab. Nah, di ayat yang terakhir dikatakan ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi pada hakikatnya Tuhan ada pada kita, ya. Tuhan membentuk kita untuk melakukan perbuatan baik karena kita adalah gambaran Tuhan. Tuhan punya purpose di dalam kehidupan kita untuk melakukan perbuatan baik dan Dia melengkapi kita dengan firman Tuhan. Jadi oleh karena itu mari kita semua jemaat Tuhan, kita diciptakan, karena kita diciptakan, ya, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau untuk kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, Bapa. Kami kembali Engkau ingatkan, ya Bapa. Ampuni kami apabila selama ini Tuhan kami sudah lalai, kami tidak belajar firman-Mu, kami lupa baca firman-Mu Tuhan. Oh ya Bapa, ampuni kami. Tapi biarlah hari ini kami mau diingatkan kembali Tuhan, untuk kami datang kepada Engkau melalui firman-Mu. Kami mau hidup menjadi teladan, ya Tuhan, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan, kami juga Tuhan, mau Tuhan belajar Tuhan kebenaran, untuk hidup di dalam kebenaran Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini, ya Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu ini terus, ya Tuhan, bertumbuh, bertambah di dalam kehidupan kami, berakar yang kuat dan berbuah-buahkan kebaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bu Ruth untuk firman-Nya. Kita diingatkan kembali untuk kita menjadi teladan terlebih di dalam rumah, di dalam yang inti dulu ya, keluarga kita, baru kita bisa keluar. Dan kita diingatkan untuk kita lebih disiplin lagi di dalam membaca firman Tuhan. Sudah saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Persembahan 2 kali ya, satu untuk Natal dan satu untuk gereja kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami Tuhan lebih lagi Tuhan, disiplin Tuhan di dalam membaca firman-Mu Tuhan, bahwa kami mampukan kami Tuhan untuk kami melakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan, membawa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan, hari-hari kami Tuhan, kami hidup kami Tuhan benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, untuk persembahan kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu Tuhan, Tuhan yang mencukupkan semuanya Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin Tuhan. Membesarkan apa pada pagi hari ini menjelang siang Tuhan bersama-sama jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, boleh bersuka cita di dalam Engkau, dan kami juga boleh sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menelurkan kami satu persatu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh lebih taat lagi kepada-Mu Tuhan, lebih dekat lagi kepada-Mu, dan lebih intim lagi Tuhan, mengenal Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan, disegarkan oleh karena kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Ruth yang sudah membawakan firman pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Ruth Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang ada Tuhan, Engkau memberikan urapan yang baru dan pewahyuan yang baru selalu ada buat Ibu Ruth dan keluarga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar pewahyuan selalu ada buat Ibu Ruth dan keluarga Tuhan Yesus. Dan pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan juga Engkau memberkati. Terima kasih, dan Engkau juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang ada Tuhan Yesus. Engkau memberkati buat Ibu Ruth dan keluarga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapak. Kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Ensemble Jakarta Timur Tuhan Yesus. Kami mau bawa kepadamu dan kami mau serahkan hanya kepadamu Bapak. Biar Engkau yang beracara dalam gereja kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan memimpin gereja kami Bapak.
Engkau yang akan terus menyempurnakan Tuhan gereja kami Tuhan Yesus, sehingga nama lewat gereja kami nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan Tuhan, sehingga kami boleh bebas memuji dan membesarkan nama-Mu dalam gereja kami Tuhan Yesus, dan boleh menjangkau jiwa-jiwa lagi Tuhan, lebih banyak lagi di sekeliling tempat ini Tuhan Yesus, karena Engkau yang sudah menunjukkan tempat ini, Engkau yang sudah meletakkan gereja ini Tuhan buat kami dan buat jemaat kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kami yang sudah hadir pada hari ini, yang baik itu yang di Zoom Tuhan, Engkau memberkati Bapak, dan semuanya pekerjaan usaha mereka juga Engkau memberkati Tuhan Yesus, berlipat kali ganda Tuhan, sehingga dari apa yang sudah mereka usahakan dan kerjakan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan buat sekeliling gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersatu hati Bapak. Kami mau berdoa dari depan, belakang, kanan, kiri Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan Yesus, Engkau lindungi dan Engkau berikan proteksi buat gereja kami Bapak. Tuhan juga Engkau boleh lewat adanya gereja di tempat ini Tuhan, Engkau boleh mendatangkan jiwa-jiwa di sekeliling kami di gereja ini Tuhan Yesus. Kami nyatakan kuasa-Mu Bapak, kuasa-Mu yang luar biasa, yang dahsyat itu Tuhan, yang kami percaya, yang kami imani Bapak. Biar Engkau menggerakkan setiap hati-hati orang-orang, tetangga-tetangga di depan, belakang, kanan, kiri Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau datangkan jiwa-jiwa baru Tuhan untuk gereja kami Bapak, supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Dan kami mau patahkan segala kuasa iblis, kuasa roh jahat, segala kuasa roh intimidasi, segala kuasa apapun yang bukan daripada Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang menjaga dan melindungi gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus, dan boleh bersinar gereja kami di tempat ini, dan mereka boleh melihat kebesaran Tuhan ada di gereja kami Tuhan Yesus, dan mereka boleh menjadi datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Terima lewat gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berserah, bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa untuk gembala kami Tuhan Yesus, Pastor Serafina Tuhan Yesus, yang sudah boleh melakukan persalinan dengan baik dan sempurna. Itu semua karena penyertaan Tuhan, dan itu semua karena kuasa Tuhan yang selalu menyertai dengan sempurna adanya Tuhan. Terima kasih karena kami mengimani itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berikan pemulihan buat Ibu Serafina Tuhan Yesus, sehingga selalu diberikan kesehatan, tambahkan kekuatan, sehingga boleh menjaga adik bayinya Tuhan Yesus menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang kuat, anak yang diberkati, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Serafina beserta adik bayinya Tuhan, sehingga dipulihkan dalam persalinannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga dengan Bapak Gembala kami Tuhan Pak Reza, juga Engkau memberkati setiap pelayanan yang ada, setiap tugas-tugasnya yang ada Tuhan Yesus, yang dikerjakannya Tuhan. Berkati Bapak, dan setiap layanan yang sudah dia kerjakan Tuhan, pekerjaan usahanya juga Engkau memberkati Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan boleh semua setiap pelayanan yang ada beserta Ibu Serafina Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berikan pewahyuan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan untuk memimpin gereja kami Tuhan Yesus, dan mengembalakan jemaat di GBI Sampel ini Tuhan Jakarta Timur.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan lagi Tuhan Yesus teman-teman kami Tuhan yang sedang kurang sehat tubuh jasmaninya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Bapak untuk Ibu Stella yang keadaan tubuhnya lain kurang sehat Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau angkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Bapak. Hancurkan dan patahkan segala kuasa yang ada di dalam tubuhnya, sakit penyakit. Angkat sampai akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan sendiri yang menyembuhkan dan mengangkat segala sakit penyakit Ibu Stella Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk papanya dari Ibu Indi yang sedang dalam perawatan terapi lepasnya Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi Bapak satu persatu. Tuhan, Engkau pulihkan dan Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa menyembuhkan dan memulihkan setiap keadaan anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan bersalin ibu dari Aurel, istri dari Pak Arif Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Bapak. Engkau juga sudah memberikan kuasa-Mu buat Ibu Gembala kami. Yang sama kuasanya juga akan beserta dengan Ibu Aurel dalam persalinannya nanti Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap keperluan yang ada, setiap dokter, suster yang akan merawat nanti bersalin Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Dan obat-obatnya, segala obat-obat infus apapun Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan Engkau mau jamah Tuhan. Sehingga persalinannya boleh berjalan dengan lancar oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemulihan dari Bapak, operasi dari orang tua dari Bapak, mertua dari Ibu Vio Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau dokter dari segala dokter. Amin. Engkau yang akan menyembuhkan sempurna, sehat. Penyertaan Tuhan selalu ada buat Ibu Bapak mertua dari Mama Vio Tuhan. Engkau kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk persiapan demi persiapan buat gereja kami Tuhan Yesus. Ulang tahun gereja kami Tuhan. Dan persiapan Natal Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan keperluan kami. Dan setiap rencana-rencana yang sudah kami rapatkan Tuhan Yesus, biar Engkau turun campur tangan di dalamnya. Engkau yang akan mendahului setiap rencana-rencana kami Tuhan untuk Natal dan ulang tahun gereja kami Bapa. Tuhan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Karena kami percaya karena kuasa-Mu yang luar biasa ada atas kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang sudah datang, biarlah jemaat-jemaat ini boleh pulang dengan bersuka cita karena sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan pemulihan demi pemulihan terjadi buat jemaat kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Ayu untuk doa syafaatnya. Dan sebelum masuk dalam pengumuman, dalam kesempatan ini saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian, doa dan juga dukungannya karena anak kami Cia Emanuela Riz Kalandra telah lahir tanggal 11 Oktober 2021 dengan berat 2,9, panjang 48, jam 10.30 pagi. Terima kasih sekali doanya, terima kasih buat Bapak untuk perhatiannya nggak habis-habisnya buat kami Pak, luar biasa. Terima kasih juga buat keluarga,
keluarga besar, terima kasih doanya, dan juga terima kasih untuk gembala kami yang ada di gembala sedang kami yang ada di Melbourne, buat SMP Melbourne, buat Bapak Ivan dan juga buat Ibu Ruth, Bapak Hernius, Ibu Siti. Terima kasih luar biasa perhatiannya buat ensemble Brisbane, buat Bapak Yosua Ong juga terima kasih Pak, dan juga untuk ensemble Jakarta Utara terima kasih luar biasa perhatiannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang sangat penting sekali, terima kasih buat rekan-rekan sekerja Allah yang luar biasa perhatiannya. Itu masih ada sampai kadonya masih nyusul, padahal usianya 7 hari tapi kadonya masih terus berdatangan, luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Yohanes Aliman, buat Bapak Novan, Wirayuda, Bapak Jovanki, Ibu Neti, Ibu Risma, Ibu Marjori, Bapak Nando, Bapak Victor, Ibu Selo, ya kan? Terima kasih. Buat Ibu Neri juga terima kasih. Buat Ibu Ayu terima kasih. Kemudian juga buat Sari, terima kasih juga karena sebentar lagi saya akan menjadi keluarga besarnya Victor maksudnya. Tapi kok pasti pelayanan ke kita ya, harus dong, amin. Terima kasih sekali lagi ya, dan pengumuman untuk gereja GBI Ensemble Jakarta Timur adalah minggu depan untuk kursi dan juga karpet untuk sekolah minggu sudah datang, jadi mohon perhatiannya untuk jemaat yang punya anak-anak diajak untuk sekolah minggu, karena di bawah ada sekolah minggu jam 9:30 pagi, jadi bisa langsung sekolah minggu lalu bapak ibunya ibadah di atas. Jadi jangan lupa, karena pengumumannya besok minggu depan itu akan datang, berarti 2 minggu lagi sekolah minggu Let's Go akan segera dimulai. Jadi jangan lupa buat anaknya ya, biar anak-anaknya juga terus takut akan Tuhan dan bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan di Gereja Grender. Terima kasih sekali lagi. Happy Sunday semuanya. Mari kita tutup, mari kita bangkit berdiri. Dan jangan lupa Ibu Ruth untuk doa berkat. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah jemaat Tuhan dengan sukacita, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua, dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa di surga memberkatimu. Yesus Kristus melimpahkan kasih-Nya kepadamu. Dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memampukan engkau untuk menjadi teladan dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari semua yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pakai pelayanan guru, menjangkau jiwa-jiwa, begitu juga dengan Bapak Ivan. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih guru, terima kasih. Terima kasih Bu Ruth. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya. Saya boleh lihat. Terima kasih. Bye-bye. God bless. Sehat ya. Sehat semuanya. Sukacita.
Yang di Zoom, bye-bye semuanya. Luar biasa. Terima kasih, Ada. Pak Reza, terima kasih. Edaku. Bu Neti, Tuhan berkati. Eda Risma. Ya, amin, amin buat semuanya. Pak Yos, Bu Desi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Eda. Tuhan berkati. Ya, Eda Ya, juga. luar biasa, Eda. Kami Sampai jumpa ya, Dak. amin, amin, Eda. Boleh Terima les kasih, ya? Eda.